Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita kembali lanjutkan materi mustalah hadis, yang mana pada pertemuan kemarin telah kita bahas tentang hadis mudraj dan juga tentang az-ziyadatu fil hadis. Ya. Tafadhal Bapak Rohayadim, kita baca sedikit lagi, kita ulangi untuk ziyadatu fil hadis. Falyatafadhal mashkura wa ma'jura. Ulangi lagi tadi. Ya. Bismillah. Wala ma'alif. Alhamdulillah ta'ala. Az-ziyadatu fil hadisi. Alif ta'rifuha ba aksamuha wa bayanul hukmi kulli qismin ma'at Assalamualaikum warahmatullahi. Alif az-ziyadatu fil hadisi an yutifa akadur ruwati ilal hadisi ma laisa minhu wa tanqasimu ilal ismaini an takuna min qabilil itroji wa hiyat allati jadaha akadur ruwati min indihi la ala annaha minnal hadisi wa sabaqa bayanul hukmiha. Salis an ya'tiya biha ba'dur ruwati ala annaha minal hadisi nafsihi. Fa in kanat min ghairi siqatin lam tuqbal li annahu la yuqbalu ma infarada min farada bihi fama zadahu ala ghairihi aula birrodi wa in kanat min sikatin wa in kanat munafiyatan diriwayati ghairihi miman huwa aksaru minhu au syaku lam tuqbal li annaha inaidin sadatun. Misaluhu ma rawahu Malikun fil muwatta'i anna ibna Umar radhiyallahu anhu ma kana idza tataha sholata rafa'a yadayhi khadau man kibaihi wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'ahuma duna dalika. Qala Abu Dawud lam yadkur rafa'ahuma duna dalika akhada ghaira Malikin fima a'lamu wasaka an ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yarfa'u yadayhi hatta yaj'a lahuma atau man kabaihi idza tataha sholata wa indar ruku'i wa indar raf'i minhu biduni tafriqin wa in kanat ghaira munafiyatan ya munafiyatin li riwayati ghairihi qabalat li anna fima ziyadatan ilmin. Misalu hadisu Umar radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma minkum min ahadi yatawat doa
faya balugu Assalamualaikum warahmatullahi fayubalug ya. au fa yusbi'u wudu'a summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasulihi ila fatahta lahu abwabul jannati samaniyati yadkhulu man min ayyuhas sa'ah. Faqat rawahu muslimun min tariqaini wa fi akadihima yadatu wahdahu la syarika lahu ba'da qawlihi ilallah. Iya, syukran ala husni al-qira'ah. Setelah kita membahas tentang hadis mudraj, yaitu tentang hadis mudraj fil matni, qad yakunu mudraj fi awalil hadis, fi wasatil hadis, wa fi akhirih. Pembahasan berikutnya yang berkaitan dengan hadis mudraj adalah ada hubungannya, yaitu az-ziyadatu fil hadis. Itu tambahan yang kita bahas di sini, fokusnya tambahan lafadz dalam suatu hadis. Jika ada dua hadis, yang satu ada tambahan lafadznya, yang satu tidak ada, maka yang ada tambahan lafadz ini diterima atau tidak? Ta'rifuha aqsamuha wa bayanu hukmi kulli qismin ma'at tamsil. Az-ziyadatu fil hadis an yudifa ahadur ruwati ilal hadisi ma laisa minhu. Itu salah satu rawi menambahkan dalam hadis apa yang bukan bagian dari matan hadis tersebut. Apa bedanya dengan hadis mudraj? Sama ya? Sama. Mudraj itu juga menambahkan sesuatu yang bukan bagian dari hadis. Cuma kalau mudraj itu tambahan dari rawi. Adapun ziyadah ini nanti ada yang dianggap tambahan tersebut ya tambahan yang dianggap matan gitu. Makanya terbagi menjadi dua macam. Wa tanqasimu ila qismaini, dan terbagi menjadi dua macam. Al-qismul awal, yang pertama adalah antakuna min qabilil idraj. Itu termasuk ya qabilil idraj, sama dengan mudraj. Wa hiya allati zadaha ahadur ruwati min indihi. Itu hadis yang salah satu rawinya menambahkan ya sesuatu min indihi. Dari apa? Dari rawi. La ala annaha minal hadis. Bukan apa? Bukan bahwasannya tambahan tersebut bukan dari hadis. Wa sabaqa bayanu hukmiha, dan telah berlalu penjelasan hukumnya. Ini adalah ziyadah yang merupakan ya mudraj itu sendiri, sama dengan hadis mudraj. Sehingga fokusnya kita membahas az-ziyadah yang macam kedua, yaitu an ya'tiya biha ba'dur ruwah. Sebagian rawi itu ya'tiya biha, mendatangkan tambahan, ala annaha minal hadisi nafsihi, atas bahwasannya tambahan tersebut adalah bagian dari hadis itu sendiri. Kira-kira apa bedanya al-qismul awal wa qismul tsani? Ahlan, ya, fadhal. Kalau al-qismul awal min indi rawi, ya, tambah itu jadi indi rawi. Kalau min qismi tsani, iya, dianggap itu bagian dari hadis itu sendiri. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Jadi kalau
Yang pertama tadi, yang itu mudraj adalah min indi rawi, kalau ini minal hadisi nafsihi. Sama-sama tambahan. Cuma yang pertama itu tambahan dari rawi, lafaz rawi itu. Adapun yang kedua itu adalah bukan dari lafaz rawi, namun dianggap itu ya tambahan hadis itu sendiri. Nah, bagaimana rinciannya jika ada az-ziyadah fi matnil hadis? Jika ada tambahan dalam matan hadis, bagaimana rinciannya? Bagaimana rinciannya? Di sini kita lihat rinciannya adalah ini nggak bisa ya. Kadang susah ya. Atau mungkin sudah dol. Kalau laptop yang lain, sosok yang lain, gampang nggak? Ya kadang kita bisa. Sama? Oh, kalau sama berarti ininya ya. Soket kabelnya. Soketnya. Oh, berarti ini harus dianu. Oh, udah paham sekarang. Soket. Iya, Bang? Ganjil. Iya, ditaruh ini apa namanya mikrofon. Udah ketemu sana. Iya. Jadi bagaimana kita menyikapi adanya lafaz matan hadis yang berbeda? Ada hadis yang lafadznya itu tidak ada tambahan, yang satunya ada tambahan. Nah, tambahan tersebut apakah diterima? Ya, ada rinciannya. Yang pertama, fa in kanat min ghairi siqqah. Jika tambahan tersebut berasal dari rawi yang tidak siqah, lam tuqbal, maka otomatis hadhihi ziyadah mardudah, maka tambahan lafaz hadis ini ditolak, tidak diterima, lam tuqbal. Apa alasannya? Kenapa ziyadah dari rawi yang tidak siqah tidak diterima? Li'annahu la yuqbalu man farada bihi. Karena rawi yang tidak siqah itu jika dia meriwayatkan suatu hadis sendirian, jadi man farada itu bersendirian dalam meriwayatkan hadis. Intinya yang tidak siqah itu tidak diterima ya, apalagi kalau menyelisihi. Li'annahu la yuqbalu man farada bihi, karena tidak diterimanya hadis dari rawi yang tidak siqah, man farada bihi. Jadi kalau ghairu siqah itu infarada bihi, dia bersendirian dalam meriwayatkan suatu hadis, fama zadahu ala ghairihi, maka apa yang ia tambah atas rawi yang lain ya, maka tambahan kok berbeda dengan rawi yang siqah, aula biraddi, itu lebih utama ditolak. Ini namanya ya qiyas aulawi. Ya, dalam artian apa? Ya, bukan apa namanya, bukan qiyas aulawi tapi apa? Min babil aula. Ya, min babil aula. Ya, jika dia rawi yang tidak siqah itu kan enggak diterima ya, namanya enggak siqah. Apalagi kok nambah-nambah itu. Nambah-nambah, ditambah lagi tambahannya menyelisihi. Aula birraddi. Ini rincian yang pertama. Jadi nanti kalau ketika ujian, ma hukmu ziyadatu al hadis ya, fil hadis, fi matnil hadis. Jadi nanti ada dijawab secara rinci. Ada tafsilannya. Az-ziyadatu fil hadis ya.
Wa in kanat min siqah, nah ini rincian yang kedua, dan jika tambahan tersebut dari siqah, tadi kita sepakat kalau tambahannya itu ghairu siqah tidak diterima. Nah sekarang jika tambahannya dari rawi yang siqah itu ternyata dirinci lagi. Fa in kanat munafiyatan. Nah, jika tambahan itu dari rawi yang siqah maka dirinci. In kanat hadhihi ziyadah munafiyatan li riwayati ghairihi. Jadi apabila tambahan tersebut bertentangan dengan riwayat selainnya, mimman huwa aksaru minhu, bertentangan dari segi apa? Jumlah rawi. Ini ada satu rawi yang lafadznya demikian, lafadz hadisnya ada tambahan, sedangkan 5 rawi yang lainnya itu enggak ada. Jadi ini apa? Bertentangan dengan rawi yang lain dari segi apa? Jumlah rawi. Au saku, atau mungkin ya jumlahnya sama, namun menyelisihi yang lebih siqah. Ya. Jadi makanya ini ada istilahnya al-adad atau as-siqah, aksaru adadan atau ausak. Ya. Paham ini ya? Jadi ada rawi itu terkadang yang menyelisihi rawi yang lain dalam bentuk jumlah. Satu rawi menyelisihi 5 rawi. Ada yang menyelisihi rawi ini menyelisihi yang lebih siqah. Menyelisihi yang lebih siqah. Jumlahnya sama. Mungkin 1-1. Ya. Lam tuqbal. Maka ziyadah seperti ini tidak diterima. Intinya bahwasannya apabila ziyadahnya itu bertentangan dengan riwayat lain yang lebih siqah, ya, lebih siqah, kuatan au adadan, maka pada saat itulah ziyadah tersebut tidak diterima. Li'annaha hina idin syaddatun, karena ziyadah tersebut ya pada saat itulah dinamakan dengan syadz. Inilah pembahasan apa hadis syadz. Syadz itu kan menyelisihi yang lebih siqah, atau juga menyelisihi jumlah. Contohnya apa? Contohnya apa? Az-ziyadah yang munafiyah, ziyadah yang bertentangan. Contohnya adalah ma rawahu Malikun fil Muwatta, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Anna ibna Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana idza iftataha as-salata, apabila beliau memulai salat, rafa ayadaihi hatfa mankibaihi, itu mengangkat kedua tangannya sejajar dengan apa? Mankib. Ya, sejajar dengan pundak, kedua pundaknya. Hatwa mankibaihi. Rafa ayadaihi hatwa mankibaihi. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku', rafa'ahuma, juga mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya apa? Duna dzalik. Berarti apa duna itu? Di bawahnya. Duna dzalik berarti apa? Agak ke bawah. Ada nggak yang sholat segini? Ada ya? Sholatnya segini. Sejajar dengan dada. Kalau dada kan berarti di bawahnya pundak.
Qala Abu Dawud, berkata Imam Abu Dawud, ya, lam yadkur raf'ahuma duna dzalika ahadun ghairu Malik fima a'lam. Jadi tidak ada yang menyebutkan mengangkat kedua tangan duna dzalik, di bawah apa? Di bawah pundak. Ya, tidak ada seorang pun yang menyebutkan kecuali Malik. Fima a'lam, sebatas yang aku ketahui. Jadi Imam Malik kan bersendirian yang menyebutkan apa? Duna dzalik. Jadi ketika bangkit dari ruku', lafadznya Imam Malik apa? Dalam Muwatta duna dzalik, jadi di bawahnya. Wassaha an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan telah sahih dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, marfu'an, secara marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yarfa'u yadayhi. Berarti dia kalau marfu'an itu ya ada fi'lus sahabi yang dihukumi apa? Marfu' gitu. Ya, bahasanya beliau mengangkat kedua tangan hatta yaj'alahuma, sampai menjadikan keduanya hatwa mankibaihi, sejajar dengan kedua pundak. Kapan saja sejajar kedua pundak? Yang pertama, idza iftatahas shalah, ketika memulai salat. Wa indar ruku', dan ketika apa? Ruku'. Wa indar raf'i minhu, dan ketika bangkit dari ruku'. Biduni tafriq, tanpa membedakan. Jadi takbiratul ihram, ruku', bangkit dari ruku' sama. Sejajar dengan apa? Pundak. Nah, dalam lafaz Imam Malik tadi apa? Ketika bangkit ruku' duna dzalik, maka dianggap apa? Syad. Ya, dianggap apa? Syad. Riwayat tersebut syad. Berarti ini menyelisih dalam apa? Yang lebih siqah atau Waalaikumsalam warahmatullah, atau adadan. Adadan ya, adadan. Kan tadi kan lam yadkur duna dzalik ahadun ghairu Malik itu. Ini jadi rinciannya tadi bisa Pak Ikhwah, bisa kita gambarkan ya, apa hukum az-ziyadah fil hadis. Ya, apa hukum az-ziyadah fil hadis. Tinggal dirinci nanti. Ziyadahnya dari siqah atau tidak dari siqah. Dan ziyadah dari siqah dirinci lagi, munafiyah atau ghairu munafiyah. Nah itu ya nanti cara menjawabnya ya. Rinciannya apa? Tafsil dari siqah atau tidak siqah. Nah, ghairu siqah atau siqah. Nah, siqah dirinci, munafiyah atau ghairu munafiyah. Iya. Imam Malik. Di sini kita lihat ya sebenarnya bukan masuk Imam Maliknya ya. Dia secara asal masuk bagian rawi. Ya. Dia rawi yang paling akhir. Karena beliau yang membukukan kitab. Jadi secara hukum asal Imam Malik itu termasuk rawi. Nah, rawi itu dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai yang terakhir. Ashabul kutubil hadis. Meskipun terkadang ya disebutkan Imam Malik itu ya shahihul kitab kan gitu. Tapi secara asal ya dia termasuk apa? Rawi. Karena beliau juga meriwayatkan dari gurunya beliau. Gitu ya, secara hakikat Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Nasai, Imam Muslim itu juga termasuk apa? Rawi. Gitu. Tapi nggak harus yang berikan tambahan ini nggak harus Imam Malik, bisa jadi ya di rawi yang bagian mana, bagian tengah atau bagian apa? Nggak mesti Imam Malik.
Makanya di sini disebutkan bahwasanya apa? Nah, iya, ma rawahu Malik fil Muwatta ini lam yadhkur raf'ahu ma duna dzalika ahadun ghairu Malik. Tentunya Imam Malik dapatnya dari mana? Dari gurunya. Dan biasanya nanti ketahuan ketika dicek ini mulai berbedanya dari mana gitu. Jadi akar permasalahannya di mana, di rawi mana gitu. Gitu. Ya bisa Imam Malik juga, bisa guru-guru beliau di atas itu. Jadi kalau ketahuan salah satu di antara tadi jalurnya langsung kan bisa tadi mbak terus orang tadi langsung apa ya kena tanda kutip orang hisap harus tahunya dicek benar gitu kan apa yang dihasilkan dari anak yang dicek benar karena dia kemarin hisap itu apa seperti itu. Iya. Jadi memang harus dicek benar-benar. Ya kita lihat rawi-rawinya Imam Malik secara asal siqah. Karena sebelum adanya Sahih Bukhari, para ulama menjelaskan bahwasanya as-sahul kitab ba'da kitabillah Muwatta. Itu sebelum adanya Sahih Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah Muwatta. Itu kapan? Sebelum adanya Sahih Bukhari. Makanya kalau namanya syad itu ya rawinya semuanya siqah. Cuma menyelisih yang lebih siqah. Yang menyelisih yang lebih siqah. Sehingga taunya itu syad atau tidak, ya dilihat munafiyah atau tidak, bertentangan atau tidak dibandingkan dengan riwayat yang lain. Berarti harus apa? Jam'ut turuq lagi. Nah, namanya hadis itu harus jam'ut turuq, mengumpulkan seluruh periwayatan yang apa? Yang intinya matanya itu semakna gitu. Ada hubungannya. Sehingga bisa ditarik ya kesimpulan hukumnya. Tidak sebagaimana ya, wah kenapa sih banyaknya firqah dhalah itu karena hanya mengambil satu hadis dan meninggalkan hadis yang lain kan gitu. Ya, Qadariyah ya berarti bertentangan dengan satu hadis, Jabariyah juga demikian. Ya. Itulah apa? Firqah dhalah, tersesat karena hanya memakai satu hadis, satu dalil dan tidak melihat dalil yang lain. Seperti kelompok yang mengatakan yang haram hanya 4, ya. Hanya 4 saja, ya, darah, daging babi, sembelihan apa yang disembelih selain Allah ya. Karena hanya melihat dari satu dalil, tidak melihat dalil yang lainnya. Ya. Terus sekarang jika ya rawinya itu siqah namun tidak bertentangan ini. Wa in kanat ghaira munafiyah. Dan jika riwayatnya tersebut tidak bertentangan li riwayati ghairihi terhadap riwayat yang lain, qubilat, maka ziyadah tersebut hukumnya diterima. Apa alasannya diterima? Li'anna fiha ziyadata ilmin. Karena di dalam ziyadah tersebut terdapat ziyadatu ilmin. Bisa jadi apa? Rawi yang satu ini belum dapat tambahan tersebut, tapi yang rawi lain dapat tambahan tersebut. Namun yang jadi masalah kan kapan sesuatu itu dikatakan munafiyah itu loh. Ya. Ini termasuk munafiyah atau tidak? Kalau yang satu isbat dan satu nafi itu munafiyah enggak? Yang satu isbat menggerak-gerakkan dari jari, yang satu tidak menyebutkan menggerak-gerakkan jari. Termasuk munafiyah enggak? Itu akar permasalahannya. Ada yang menganggap hadis tahrikul ya, tahrikul asbaqi ya, as-sababah itu termasuk syad. Dan ada yang menganggap hadis menggerak-gerakkan jari itu termasuk ziyadatu ilmin. Tergantung dari sudut mana memandang. Gimana?
Iya. Meskipun itu lemah, juga makanya ketika tidak disebutkan wala yuharikuha, maka kembali ke hukum asal itu. Jadi hadis-hadis yang enggak menyebutkan menggerak-gerakkan jari, otomatis ya tersirat di dalamnya apa? Tidak menggerakkan gitu. Maka letak permasalahannya ya, munafiyah atau ghairu munafiyah. Ya kalau jelas wala yuharrikuha, nah itu kan munafiyahnya kelihatan banget. Tapi hadisnya apa lemah. Apa contoh yang ghairu munafiyah? Misaluhu hadisu Umar radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma minkum min ahadin yatawaddau fayablughu aw yusbighul wudu'a summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati samaniyati yadkhulu min ayha syaa. Ini Masya Allah ya, doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Ternyata apa? Dibukakan baginya pintu-pintu surga yang jumlahnya 8, masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Insya Allah ini. Faqad rawahu Muslim min tariqaini. Imam Muslim meriwayatkan dari 2 jalur. Wa fi ahadihima, dan salah satu dari 2 jalur tersebut ziyadatu wahdahu la syarikalah ba'da qaulihi illallah. Ya, dalam riwayat lain ada apa? Dalam jalur lain asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Munafiyah enggak? Ya enggak ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Semakna kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini contoh yang tidak bertentangan. Kita masuk pembahasan berikutnya, ikhtisarul hadis. Dilanjutkan Bapak Abu Kesha. Bismillah. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, ikhtisarul hadisi. Alif, ta'rifuhu, ba, hukmuhu. Alif, ikhtisarul hadisi, an yahdifa rawiyahu aw nakilahu syai'an minhu. Ba, wala yajuzu illa bisyurutin khamsatin. Alif, an la yahilla bima'nal hadisi kal istisna'i wal ghayati wal hali wasyarti wa nahwiha, mislu qawlihi sallallahu alaihi wasallam la tabi'u dhahaba bidhahabi illa mislan bimislin, la tabi'u thamara hatta yabdu salahuhu, layak dianna hukmun baina isnaini wa huwa ghadbanu. Na'am idha hiya ra'atil ma'a. Qalahu jawaban li ummi Sulaimin hina sa'alathu hal 'alal mar'ati min ghusli idahiyah ihtalamat la yaqul ahadukum Allahumma firli in syi'ta. Al-hajjul
mayruru laisa lahu jazaa'un illal jannah fala yajuzu hadfu qawlihi ila mislan bimislin hatta yabduwa salahuhu wa huwa ghadbanu idha hiya ra'atil ma'a in syi'ta al-mabruru li'anna hadfa hadhil asya' yahillu bima'nal hadisi. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Ikhtisarul hadis, pembahasan boleh enggak meringkas hadis. Ya, boleh enggak meringkas hadis. Ta'rifuhu wa hukmuhu. Ikhtisarul hadis ayyahdifa rawihi aw naqiluhu syai'an minhu. Jadi yang dinamakan ikhtisarul hadis adalah rawi atau yang menukil itu membuang sesuatu dari matan hadis. Nah, kita sering ya, karena kita kan hadis panjang kan nggak hafal itu ya. Ya, diambil intinya gitu kan. Kita yang sering ikhtisarul hadis, meringkas apa? Hadis. Wala yajuzu illa bi syurutin khamsah. Apa hukum meringkas hadis? Hukumnya adalah tidak boleh kecuali dengan 5 syarat. Nah, syaratnya harus kita ketahui agar kita lebih hati-hati dalam meringkas hadis. An la yukhilla bi ma'nal hadis. Syaratnya adalah ketika meringkas tidak merusak yukhilla, tidak merusak makna hadis. Seperti apa yang merusak makna hadis? Kal istisna. Termasuk yang merusak makna hadis adalah ketika membuang istisna. Gitu ya. Istisna kan jelas, ilahnya kan gak dibuang ya. Wal ghayati, dan ghayah huruf hatta. Hatta kan itu ghayah. Wal hal, dalam keadaan. Halnya apa? Dibuang. Wasyarat ataupun syarat. Wa nahliha. Nah seperti ini nggak boleh diringkas, nggak boleh dibuang karena pasti merusak makna. Mislu qaulihi sallallahu alaihi wasallam la tabi'ud dhahaba bid-dhahabi illa mislan fi mislin. Kita pengen ringkas la tabi'ud dhahab bid-dhahab, jangan jual beli emas. Nah, jangan jual beli emas. Jangan membeli emas dengan emas. Wah, itu parah ini. Apa hukum jual beli emas? Haram. Dalilnya apa? La tabi'u ad-dhahab bid-dhahabi. Ternyata istisnanya enggak dia apa? Enggak dia sebutkan illa mislan bi mislin, kecuali yang sebanding, beratnya sama, gram-gramannya apa? Sama. Jadi kalau enggak sama kena riba fadl. Karena ini komoditi ribawi. Ya. Ini enggak boleh membuang istisna illa mislan bimislin. La tabi'us samara. La tabi'us samara il hatta yabduwa salahuhu. Yang mungkin apa? La tabi'us samara, jangan jual beli buah. Haram menjual beli buah. Sampai apa? Nampak ya salahuhu, nampak apa sudah layak gitu ya. Sudah layak itu sudah, kalau para ulama menjelaskan layak itu gimana? Kalau buah itu ya isfarra, kalau biji-bijian istadda. Jadi kalau buah layak itu mulai menguning, tapi kalau biji-bijian mulai mengeras gitu ya. Jadi nggak boleh dibuang hatta yabduwa salahu. Layak dianna hukmun au hakamun ya.
bainasnaini wa huwa ghadban. Janganlah memutuskan hukum antara dua orang dalam keadaan marah. Wa huwa ghadban ini kan wawu hal. Nah, enggak boleh membuang apa? Membuang hal, rusak maknanya. Masa enggak boleh memutuskan hukum antara dua orang ya? Na'am idza hiya ra'atil ma'. Iya, jika dia melihat air. Maksudnya adalah kalau wanita mimpi basah apa mandi juga. Jawabannya apa? Mandi jika melihat air. Jadi nggak boleh naam gitu saja ya. Naam. Nah, kalau wanita mimpi basah apakah mandi? Naam, iya. Padahal nggak melihat air gitu. Ini ida syaratnya nggak boleh dibuang ya. Ida hiya ra'atil ma. Jika melihat air. Qalahu, ini sabda Nabi SAW, sebagai jawaban li Ummi Sulaim, kepada Ummi Sulaim, hina sa'alathu, ketika Ummi Sulaim bertanya kepada Nabi SAW, hal alal mar'ah, apakah wajib bagi wanita min guslin untuk mandi, idza hiya ihtalamat, jika dia mimpi basah. La yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkehendak. Nah, ini enggak boleh, doa itu ya harus apa? Harus yakin. Harus bahkan apa? Harus merengek kan gitu. Enggak boleh pakai in syi'ta. Ini kan syarat juga. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un. Nah, selesai udah. Haji mabrur nggak ada balasannya gitu. Sekarang kan ada pelesetan ya. Hajimu apa? Haji saya haji mabur gitu ya. Mabur naik pesawat terbang gitu. Ya sebagian malah kalau saya beda, nggak pesawat terbang, tapi saya naik sajadah terbang gitu. Sajadah terbang yang bawa jin katanya. Jadi ternyata hajjul mabrur itu apa? Balasannya surga. Sekarang bisa haji, nggak perlu ngantri sekarang, alhamdulillah. Ya, tahun itu juga berangkat. Iya. Haji Furoda. Haji Furoda. Ya. Ya macam-macam, ada yang 17.000 dolar, 18.000 dolar, 19.000 dolar. Ya kalau di rupiah kan ya sekitar 250 juta mungkin sampai 300 juta tergantung kelasnya. Tapi di tahun itu juga apa? Berangkat. Nah, gak perlu ngantri ya. Gimana? Itu yang murah. Ya ada yang mustahil ya, insya Allah ya. Kadang waduh, ini sekarang sudah berapa, mungkin 40 tahun, 50 tahun, terus antrinya 30 tahun. Padahal 65 udah nggak bisa ya. 65 sekarang peraturan nggak bisa ya. Cancel. Yang paling tidak daftar itu bisa 30 maksimal 30 tahun daftar. Setelah itu udah nggak ada. Anaknya sudah target. Nanti kalau telat biasanya yang badalin kan anaknya ya. Ya anaknya. Tapi anaknya kalau mau badalin kan juga harus haji duluan. Haji dulu. Untuk anak ya. Fala yajuzu hadfu qawlihi illa mislan bimislin hatta yabtuwa salahuhu wa huwa ghadban idza hiya ra'atil ma in syi'ta al-mabrur. Kalau al-mabrur itu tadi ya sekaligus ada illa tadi ya, dan juga ada as-sifah. Apa namanya? As-sifah. Sifatnya itu. Ya, jadi al-hajju, jangan al-hajju laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Nah, harus ada sifatnya, haji yang mabrur. Li'anna hadfa hadil asya'i yukhillu bi ma'nal hadis. Kalau membuang ini semua itu bisa merusak makna hadis. Yang kedua,
an la yuhdafa maja al hadisu min ajlihi. Jangan tidak membuang hadis apa yang hadis itu datang karenanya. Jadi tidak membuang ashabul wurud gitu ya. Jangan membuang hadis, jangan membuang sesuatu yang hadis itu ada karenanya. Contoh, misu hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna narkabul bahra. Sesungguhnya kami naik perahu. Naik laut deh. Atau kadang disandarkan kepada anunya ya. Naik laut, narkabul bahra, naik perahu di laut maksudnya. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', dan kami membawa sedikit air. Fa in tawadda'na bihi atishna, jika kami berwudu dengannya maka kami bisa kehausan. Afana tawadda'u bima'il bahar, apakah kami juga boleh berwudu dengan air laut? Faqala Nabi SAW huwa tahuru ma'uhu al-khillu maitatuhu. Jawabannya adalah air laut itu ya ikhwah, ya laut itu adalah suci airnya dan halal bangkainya. Semua bangkai hewan laut itu halal. Kecuali sapi yang tenggelam di laut. Itu beda ya, beda lagi. Fala yajuzu hadfu qali huwa tahuru ma'uhu. Maka enggak boleh membuang sabda Nabi huwa tahuru ma'uhu. Li'anal hadisa ja'a min ajlihi. Karena hadis yang datang karena itu tadi. Fahuwal maqsudu bil hadis. Karena ini adalah maksud dari hadis. Ya kita bilang intinya gitu. Ya kan? Huwa tahuru ma'uhu. Boleh bersuci dengan air. Dan nanti kalau cuma menyebutkan inanar kabul bahra wa nahmilu ma'an al-qalmil ma' terus afana tawadu bima'il bahr, terus selesai. Enggak tahu jawabannya apa gitu. Ya, huwa tahuru ma'uhu. Dan termasuk hadis ini juga menunjukkan ketika kita ditanya sesuatu boleh menambahkan jawaban yang itu maslahat, bermanfaat. Nabi kan ditanya, boleh enggak berwudu dengan air laut. Tapi Nabi juga menambahkan al-khillu maitatuhu. Halal bangkainya. Jadi enggak apa-apa. Jadi tidak harus jawaban itu sesuai dengan pertanyaan plek dalam artian ya itu kita tambahi sesuatu yang penting maslahat, tidak masalah. Ini dalilnya. Gimana? Biar nggak nanya lagi. Ya. Al-khillu maitatuhu. Bonus berarti ini. Bonus. Al-khillu maitatuhu. Ya? Halal. Kecuali yang kalau dimakan nanti bisa meninggal, beracun. Ular laut itu ya. Ular laut. Ular yang paling berbisa di dunia itu ular laut. Di Jepang. Ya. Ya kalau sudah nggak berbahaya nggak apa-apa gitu. Dibuang racunnya loh. Kalau ular laut itu kan dalam hitungan detik ya. Hitungan detik kalah, king cobra kalah. Ular weling juga kalah. Tapi alhamdulillah ular laut ini nggak agresif itu, nggak agresif. Banyak di karang-karang itu. Ya dia kenanya itu paling ya jarang yang kena sih. Cuma kenanya mungkin keinjek kayak gitu kan, keinjek terus gigit, nah itu. Sangat beracun. Asyartus salis an la takuna waridan fi bayani sifatin ibadatin qauliyatin aw fi'liyatin. Yang mana hadis itu tidak datang dalam menjelaskan sifat ibadah qauliyah atau fi'liyah. Contohnya, misu hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jalasa ahadukum fis shalah falyaqul at-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibatu assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh."
Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi yang syaratnya adalah apa? Syarat boleh meringkas itu hadisnya bukan apa? Bukan berkaitan dengan sifat ibadah qauliyah. Berarti kan doa, bacaan zikir kan nggak boleh diringkas itu kan? Kan gitu ya? Bacaan doa, bacaan zikir nggak boleh diringkas. Atau fi'liyah juga demikian. Masa fi'liyahnya diringkas? Namanya sifat ibadah itu ya tauqifiyah. Tauqifiyah itu ya harus plek dengan apa yang ada dalam hadis dan tidak boleh diringkas itu. Tidak boleh diringkas. Ya seperti contohnya apa? Doa tahiyat. Doa apa? Tahiyat. Fala yajuzu hadfu syai'in min hadzal hadis. Maka tidak boleh membuang sedikit pun dari hadis ini. Bisifatil masyru'ah, dengan sifat yang disyariatkan, illa an yusyira ila anna fihi hadfan, kecuali ya apabila memberikan isyarat kalau di dalamnya ada yang dibuang. Maksudnya apa? Titik-titik itu. Kita meringkas at-tahiyatu lillah titik-titik. Gitu ya. At-tahiyatu lillah. Kalau nulis loh ya. Kalau nulis ini, nulis. Ya kita kalau jawab juga gitu, at-tahiyatu titik-titik. Dan seterusnya. Nah, padahal nggak hafal ya. Tidak ada merusak makna. Kalau ayat nggak boleh ya, nggak boleh kama qala Allah Ta'ala, nggak boleh. Dan seterusnya ini. Ya, an yusyira ila anna fi hadfan. Syartur rabi an yakuna min alimin. Ini harus dari orang yang alim bimadlulatil alfat, dengan apa? Apa yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz. Wa ma yukhillu hadfuhu bil makna. Jadi paham pembuangan apa yang bisa merusak makna. Wa ma la yukhillu, dan juga paham mana yang tidak merusak makna. Paham mana pembuangan yang merusak dan mana pembuangan yang tidak merusak. Li'an la, agar tidak, li'an la yahdifa ma yukhillu bil makna, agar tidak membuang sesuatu yang itu bisa merusak makna, min ghairi syu'urin bidzalik, tanpa rasa. Jadi memang harus alim. Asyartul khamis an la yakuna rawi mahalan lituhmah. Jadi rawi yang melakukan ikhtisar tadi ya bukan rawi yang tertuduh. Bihaitsu yudhannu bihi su'ul hifdz. Yang mana apa? Disangkakan baginya apa? Su'ul hifdz, buruknya hafalan in ikhtasarahu. Jika apa? Meringkasnya. Au ziyadatu fihi in atammahu, atau mungkin dia menambah sesuatu jika menyempurnakannya. Kalau surat hifdz kan seperti itu. Li'anna iktisarahu fi hadhil hali, karena apa? Dia meringkas dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan dia su'ul hifdz, yastalzimut taradduda fi qabulihi, itu mengharuskan apa? Konsekuensinya ragu dalam menerimanya. Fayat ufu bihil hadisu, maka hadisnya menjadi lemah. Wa mahallu hadha syarti fi ghairil kutubil mudawwanati al-ma'rufati li'annahu yumkinu ruju' ilaiha fayantafi taraddudu. Jadi apa? Letak syarat ini ya ikhwah, mahallu hadha syarti, letak syarat ini bisa diberlakukan pada apa? Pada selain kitab-kitab yang
mudawwanah ma'rufah, kitab-kitab hadis yang sudah dibukukan, yang sudah ma'ruf. Karena kalau kitab-kitab ya takhrij hadis atau yang lainnya itu kan kadang memang disingkat tapi apa? Bisa merujuk ke kitab aslinya kan gitu. Li'annahu yumkinu rujuk ilaiha. Nah ini mungkin untuk apa? Untuk rujuk, untuk kembali ke kitab asalnya. Fayantafi taradduda, maka ya udah nggak ada keraguan lagi karena bisa mengecek gitu. Jadi ada kitab-kitab hadis itu yang ringkas-ringkas itu memang ya karena bisa apa? Merujuk ke kitab aslinya. Fa idza tamma hadhihi syurutu jaza ikhtisarul hadis wala siyama ini. Jika terpenuhi syaratnya ini, wah boleh meringkas hadis wala siyama takti uhulil ihtijat. Terlebih lagi ya boleh memotong hadis untuk berhujjah. As-salatu nurun. Boleh? Boleh ya. Bi kulli qit'atin minhu, dengan setiap potongan darinya. Fi maudhi'iha, pada tempatnya. Faqad fa'alahu katsiran minal muhadditsin wal fuqaha. Wal aula an yushira inda ikhtisalil hadis ila ana fihi ikhtisaran. Fayaqul ila akhiril hadis. Ila akhiril hadis. Yang penting ini ila akhiril hadis. Ketika jawab suruh menyebutkan hadis ya enggak hafal. Ila akhiril hadis. Nilainya enggak ada tapi. Al-Dzakara hadis wanah buku dan semisalnya. Iya. Ini ikhtisarul hadis, besok kita lanjutkan riwayatul hadis bil makna. Meriwayatkan hadis dengan makna. Ini yang sering kita lakukan. Kenapa? Karena kita merasa hafalan kita lemah gitu ya. Nah, jadi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fima maknahu gitu ya. Nabi bersabda yang kurang lebih maknanya gitu. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian ya ikhwah, kita cukupkan sampai di sini. Fa nasallahu ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.